بهم في الدين والدنيا والآخرة وأن الله كريم يقوي علينا الإيمان واليقين والرضا والتسليم وأن الله يمن علينا بالعافية الكاملة والتوفيق والهداية والاستقامة وطول العمر في طاعة الله ورسوله وحفظ الإيمان والوفاء عليه إنه أرحم الراحمين ورزقا حلالا طيبا مباركا واسعا والغنى عن الناس ولكل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم خير البرية شيء لله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم عليهم الضالين آمين. Sampai mana nih? Habis. Oh, awal pulang berarti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah al-qail an-nabi aula bil mu'minin min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-qail wa khairu nisaiha Khadijah. Wa qain aidan laqad rizqtu hubbaha fa ana uhibbu man yuhibbuha wa ala alihi wa sahabatil mahdiyyin wa azwajihi allati tasharraqna bi'ishrati sayyidil mursalin khususan Khadijatul Kubra allati nalat wa fazat bi khidmati khatimil anbiya'i wal mursalin wa syahidat yauma bi'tsati rasuli rabbil alamin amma ba'd. Artinya segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang berfirman nabi itu lebih utama bagi orang-orang beriman dari diri mereka sendiri dan istri-istrinya adalah ibu-ibu orang-orang beriman. Nah, sini jar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kita jadikan Nabi Muhammad itu prioritas. Nah, kita jadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam prioritas kita. Artinya setelah Allah yang kita cintai adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ngarannya prioritas. Nah, makanya di dalam ibadah itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang wajib adalah perintah Allah. Yang sunnah adalah gawian Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita dianjurkan untuk mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An-nabi aula bil mu'minina min anfusihim. Hendaklah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih kita prioritaskan daripada yang lain. Nabi itu lebih utama bagi orang-orang beriman dari diri mereka, bahkan lebih kita prioritaskan daripada diri kita sendiri. Nabi Muhammad, nah, makanya jangan lupalah sehari itu tak baca salawat kepada Nabi Muhammad. Jangan berlalu hari-hari namun tidak ada salawat yang dibaca kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat itu ibadah yang pasti diterima. Adimis shalah ala Nabi Muhammadi faqabuluha hatman bi ghairi taraddudi. Perbanyaklah salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti diterima. A'maluna bainal qabuli waraddiha illa shalah ala nabiyil Muhammadi. Amal ibadah kita itu bisa diterima atau kada. Kita nih beramal, kita beribadah bisa diterima atau tidak. Namun salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya kita dianjurkan sehari itu jangan kada baca salawat. Harus ada salawat yang kita baca sehari itu. Barangai 1000 kah? Barangai 500 kah ya, kalau 300 kah? Atau 100 kah? Jangan sampai berlalu hari-hari namun tidak ada salawat yang kita baca kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An-nabi aula bil mu'minin.
Dan kita harus prioritaskan Nabi Muhammad SAW. Bahkan Nabi Muhammad harus kita prioritaskan lebih daripada diri kita sendiri. Nah, cara kita mencintai Nabi Muhammad SAW itu dua. Cara kita mencintai Nabi Muhammad itu dua. Kita kalau ditanya cinta kada lawan Nabi Muhammad, pasti jawabannya cinta. Namun ulama mengatakan seseorang tidak dikatakan cinta kepada Rasulullah terkecuali dia mempunyai dua di dalam hati, dua modal ini. Satu, memperbanyak mengingatnya dengan membaca salawat. Kan tanda orang cinta itu banyak mengingat. Ya kah? Man ahabba syai'an aksara min zikrih. Tanda orang cinta itu sering ingat. Mangganang, katujuh mangganang berarti cinta. Ya kah? Katujuh mangganang berarti cinta. Tapi bilanya kada mangganang berarti kada cinta. Nah, kalau kita cinta kepada Nabi Muhammad SAW, sering ingat kepada beliau dengan memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad. Satu. Dua, tanda kita cinta kepada Rasulullah SAW, mutabaah, mengikuti. Mutabaah, mengikuti gawian Nabi Muhammad, pekerjaan Nabi Muhammad, apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kita ikuti. Itu tanda kita cinta kepada Rasulullah. Nah, tatkala kita mempunyai dua modal ini di dalam diri kita nih, salawat kita baca, kemudian sunnah-sunnah nabinya dikerjakan, insya Allah kita tergolong daripada orang yang cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kita salawat kada baca seumpamanya lah. Salawat kada baca, yang sunnah kada gawi. Jangankan yang sunnah, yang wajib aja teledor. Berarti kita itu tidak termasuk orang yang cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yuhsyarul mar'u ma'aman ahab. Seseorang akan dikumpulkan, digolongkan nantinya di hari kiamat bersama orang yang dicintai. Dengan siapa cinta? Maka dengan itulah kita berkumpul nantinya di hari kiamat. Nah, makanya an-nabi aula bil mu'minin min anfusihim. Nabi lebih utama bagi orang-orang beriman dari diri mereka sendiri. Kayak itu orang beriman tuh. Jadi Nabi Muhammad itu diprioritaskan. Ya kan? Nabi Muhammad diprioritaskan. Pintu surga adalah tulisan la ilaha illallah. La ilaha illallah, sampingnya Muhammad Rasulullah. Nah, makanya kita cinta Allah, setelah kita cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah. Nah, ini harus kita tanamkan lah. Setelah kita mencintai Allah, setelah kita bersaksi bahwasanya Allah Tuhan kita, kita pun harus bersaksi, wajib bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan kepada kita, utusannya Allah. Nah. Wazwajuhu ummahatuhum. Kemudian pulang istri-istri Nabi. Istri Nabi itu kan banyak lah. 11. Istri Nabi Muhammad ada 11. 2 orang yang wafat sebelum Nabi Muhammad. Nabi Muhammad masih hidup, meninggal. 2 orang dah. Siapa itu? Salah satunya manakib yang kita baca, Siti Khadijah. Ini Siti Khadijah ini badahulu pada Nabi Muhammad meninggalnya. Ya kan? Badahulu. Makanya itu disebutkan bahwasanya Siti Khadijah ini ada perempuan yang sangat mulia. Di antara kemuliaan yang didapatkan oleh Siti Khadijah adalah Rasulullah langsung yang turun ke liang lahat untuk mengantarkan, untuk menanam jenazah Siti Khadijah. Nah, luar biasa ya kalau Nabi Muhammad langsung yang turun. Kan bayangkan meninggal. Jurang siapa yang maandak kali yang lahat? Guru sakumpul jurang. Nah, itu kan luar biasa banget nih. Ya kalau apalagi Nabi. Ya kah? Apalagi Nabi. Nah, jadi Siti Khadijah ini adalah salah satu istri, ini ada 2 orang. Ada salah satu istri yang wafat sebelum wafatnya Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad itu mempunyai 11 istri. Dan kita wajib untuk beriman, percaya dengan dengan hal tersebut. Azwajuhu ummahatuhum, dan istri-istrinya Nabi adalah ibu-ibunya orang beriman. Jadi istri Nabi Muhammad itu sebagai rujukan, sebagai ikutan, uswatun hasanah kepada kaum perempuan. Makanya kita ya kalau bagus membaca manakib ya, walaupun tak ulang-ulang kan tontong tak ulang, karena manakibnya kan ada hatamnya pun kita ulangi pulang. Nah, ini tujuannya adalah supaya mempererat hubungan kita kepada Siti Khadijah. Tatkala hubungan kita kuat dengan Siti Khadijah, insyaallah selamat. Makanya jar guru kita lah orang yang suka membaca manakib. Orang yang suka membaca manakib, biografi para aulia wa sholihin. Itu nantinya di akhirat, di hari kiamat, tatkala inya kebingungan mana jalan selamat, mana surga, mana tempat yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bingung inya mencari selamatnya di akhirat, tapi karena dia suka membaca kisah-kisah orang wali, kisah-kisah orang soleh, ya kah? Siti Khadijah radhiyallahu anha apalagi, maka dia akan dituntun, dia akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan masuk ke dalam surga. Wa azwajuhu ummahatuhum, dan istri-istrinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ibu-ibu orang beriman. Ibu-ibu orang beriman. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad. Salawat serta salam tercurahkan ke atas penghulu kita, tuan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya memang ya kalau salawat ini karena ini kan di awal kitab lah, hamulaan pulang kita. Salawat ini kayak bismillah. Bismillah itu kan bilanya kita kada baca ketika melakukan sesuatu gawiannya kurang berkah. Salawat temin itu juga bilanya kita nih sesuatu yang baik tidak dimulai dengan salawat kurang berkah itu gawian tuh. Jadi bagus pian makan semuanya lah bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, hanya minum ya kah? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nyar minum. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-qail khairu nisaiha Khadijah. Salawat serta salam tercurahkan kepada penghulu kita, tuan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau pernah bersabda wa khairu nisaiha Khadijah. Perempuan yang paling baik adalah Siti Khadijah. Nah, jadi Siti Khadijah ini adalah perempuan yang paling mulia. Ini kan ada 4 perempuan yang mulia. 1 Siti Khadijah, 2 Siti Aisyah, Siti Asiyah. Siti Asiyah, Aisyah bini Nabi Muhammad. Siti Asiyah itu kan bininya Fir'aun. 1 Siti Khadijah, 2 Siti Asiyah, yang ketiga Maryam, mamanya Ibu Isa. Mamanya Ibu Isa sama aja juga. Mamanya Nabi Isa. Ya kan? Mamanya Ibu Isa tuh Ibu Isa mana lah? Mamanya atau ibunya Nabi Isa. Nabi Isa. Jadi yang pertama Siti Khadijah, yang kedua Siti Asiyah, yang ketiga Siti Maryam, yang keempat ada riwayat yang lain adalah Siti Fatimah radhiyallahu anha. Ya, Siti Fatimah radhiyallahu anha. Nah, ini perempuan-perempuan yang bakal menggandeng perempuan-perempuan semua yang ada di muka bumi ini. Mun pinando kita, itu Siti Khadijah, Siti Maryam, ini Siti Fatimah. Kenal pinando kita, insyaallah surga. Ya kah? Nah, makanya kita dianjurkan untuk membaca manakib atau biografi orang-orang saleh radhiyallahu anhum. Wa khairun nisaiha Khadijah, dan sepaling baik
perempuan adalah Siti Khadijah. Jadi Siti Khadijah ini cara Nabi Muhammad perempuan yang paling baik. Seberatan babinian tuh baik, jeberatan, cuma Siti Khadijah itu perempuan yang paling baik. Bayangkan biarlah Siti Khadijah ini tatkala Islam nih belum timbul lagi. Di awal-awal Islam nih Nabi Muhammad menyebarkan agama Islam, Siti Khadijah adalah orang yang pertama percaya dan beriman kepada Nabi Muhammad. Kemudian Siti Khadijah radhiyallahu anha, beliaulah yang menemani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau berkhalwat ya kan di Gua Hira. Beberapa hari beliau di Gua Hira berkhalwat. Nah, itu Siti Khadijah radhiyallahu an, beliaulah yang mengantari makanan-makanan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya luar biasa si Dene. Makanya pantas Nabi Muhammad mengatakan wa khairu nisaiha Khadijah. Sepaling baik perempuan adalah Siti Khadijah radhiyallahu anha. Wal qail aidan laqad ruziqtu hubbaha fa ana uhibbuha. Fa ana uhibbu man yuhibbuha. Dan sungguh aku diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala cinta kepada Siti Khadijah, dan aku pun cinta kepada orang yang mencintai Siti Khadijah. Nah, ini kabar gembira kepada kita. Karena kita berkumpul di sini cinta kepada Siti Khadijah radhiyallahu anha. Ya kah? Itu tandanya ya kalau tanda cinta kepada Siti Khadijah radhiyallahu anha. Kalau kita cinta lawan Siti Khadijah, maka Nabi Muhammad pun cinta kepada kita. Laqad ruziqtu hubbaha fa ana uhibbu man yuhibbuha. Sungguh aku diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala cinta kepada Siti Khadijah, maka aku pun cinta kepada orang-orang yang mencintai Siti Khadijah. Nah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mencintai Siti Khadijah, sehingga kita mendapatkan syafaat, mendapatkan pertolongan, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ala alihi wa sahabatihil mahdiyin. Salawat serta salam tercurahkan kepada keluarga Nabi, sahabat Nabi, orang-orang yang diberi petunjuk, dan istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tasyarrafna bi isyrati sayyidil mursalin, yang mana mereka yang disebutkan tadi mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala dengan sebab berkeluarga dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi istri Nabi Muhammad itu mendapatkan kemuliaan. Apa kemuliaan yang didapatkan? Yang nyata dulu istri Nabi, keluarga Nabi. Nah, jadi kita dianjurkanlah kita tuh memuliakan keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para habaib, para syarifah itu kita muliakan. Jangan sampai kita tidak muliakan mereka-mereka tersebut. Khususan Khadijah Al-Kubra, terkhususnya istri-istri Nabi Muhammad yang mulia adalah Siti Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha. Jadi Siti Khadijah ini ya Allah dikhususkan, beliau mendapatkan khususiat. Bahkan Siti Khadijah radhiyallahu an, beliau adalah orang yang pernah mendapatkan kiriman salam dari Allah Subhanahu wa taala. Allati nalat wa fazat bi khatmati khatimil anbiya'i wal mursalin, yang mana Siti Khadijah mendapatkan keberuntungan dengan berkhidmat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Siti Khadijah ini ya Allah untung. Apa keuntungan yang didapatkan oleh Siti Khadijah? Berkhidmat, membantu dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga disebutkan Siti Khadijah ini kan orangnya berduit. Setelah menikah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua harta yang dia miliki itu diserahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Untuk keperluan dakwah. Bahkan Siti Khadijah pernah berucap ya tatkala beliau sakit, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila
aku tidak mempunyai harta benda untuk menolong dakwahmu, maka silakan gali kuburanku nanti dan ambil tulang belulangku, jadikan tulang belulang itu sebagai dayung untuk membantu dakwah engkau wahai Nabi Muhammad. Nah, artinya apa? Artinya luar biasa, mana pengorbanan yang sangat luar biasa. Tasyarrafna bi'isyrati sayyidil mursalin, khususan Khadijah al-Kubra allati nalat wa fazat, yang mana beliau mendapatkan keberuntungan bi khidmati khatimil anbiya wal mursalin, dengan membantu nabi dan rasul. Yang mendapatkan keberuntungan dengan berkhidmat kepada nabi dan rasul. Wa syahidat yauma bi'tsati rasuli rabbil alamin, dan Siti Khadijah menyaksikan dibangkitnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diangkatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi. Jadi Siti Khadijah ini lawas keluarga lawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulai Nabi Muhammad di kota Mekah, ya kan? Nya istri pertama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menikah umur 25 tahun, sedangkan Siti Khadijah radhiyallahu anha beliau berumur 40 tahun. Berpuluh-puluh tahun. Bahkan ini Siti Khadijah radhiyallahu anha beliau memberikan anak kepada Nabi Muhammad. Kebanyakan yang mempunyai anak, ya kan? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dari Siti Khadijah radhiyallahu anha. Sayyidah Khadijah adalah seorang perempuan yang mempunyai kemampuan. Beliau dilahirkan 15 tahun sebelum lahir baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keturunannya daripada kaum Quraisy. Dihormati. Beliau adalah seorang pedagang yang terkenal dan kaya raya. Manakala Allah Subhanahu wa taala menghendaki kepada beliau untuk mendapatkan kemuliaan dunia dan akhirat, maka sampailah kabar kepada beliau akan seorang laki-laki yang baik akhlak, terpuji dan jujur, dikenal namanya Muhammad Al-Amin. Maka menawarkan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk didagangkan dagangannya. Jadi Siti Khadijah ini orang berduit lah, mempunyai dagangan banyak. Nah, lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau ikut bekerja dan mendagangkan barang dagangan Siti Khadijah radhiyallahu anha. Ya kan? Jadi ini sebelum terjadi sebelum menikah, ya kan? Jadi Nabi Muhammad itu bagawi lawan Siti Khadijah. Apa gawiannya? Menjualakan barang dagangan Siti Khadijah. Kemana menjualakan ke negeri Syam. Syam tuh ya wah ini Syria, Palestina tuh masuk Syam tuh. Palestina tuh masuk Syam. Nah yang perang nih ya kalau itu masuk tuh. Nah kasih itu dulu Nabi Muhammad berdagang, membawa dagangan Siti Khadijah radhiyallahu anha. Syam. Ya kan Syam. Syria, Palestina. Nah itu Syam tuh. Dengan gembira diterima tawaran itu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadilah bukan Nabi Muhammad yang hendak bagawi, tapi Siti Khadijah yang menawarkan gawian. Wahai Muhammad, maukah naikam membawa atau menjualakan barang daganganku ke negeri Syam? Jar Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad ini kan lahir dalam keadaan yatim piatu lah. Yatim piatu ibaratnya mama abah kadada tinggal bersama kai aja, kada lawas meninggal pulang kai, paman pulang menggaduh. Jar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amonnya ada gawian namun ditawari aja sih den, anak mana begawi menjualakan. Nabi Muhammad begawi juga sekalinya. Begawi juga. Kalau bang ibaratnya Nabi Muhammad kada begawi. Bagus aja begawi itu ya, kalau bukan sebuah hinaan kada.
Cuma gawian itu supaya dapat pahala, satu cari yang halal. Cari yang halal. Tatkala seseorang mencari halal, mencari nafkah sagan anak bini, maka itu dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berangkatlah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke negeri Syam membawa dagangan Siti Khadijah radhiyallahu an untuk dijualkan. Kemudian Sayyidah Khadijah radhiyallahu an menyuruh pembantunya Maisarah supaya membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perdagangannya. Nah, karena Nabi Muhammad menjualkanlah barang Siti Khadijah, lalu Siti Khadijah menyuruh Maisarah pembantunya laki-laki sama karyawan juga cuma lalakian. Menurut ini kan Maisarah itu kan bebinian lah. Menjaman Nabi Muhammad itu lalakian. Nah, lalu ujar Siti Khadijah, wahai Maisarah, kawani Nabi Muhammad berjalan ke negeri Syam membawa dagangan kok. Kemudian Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha ketika sampai di Syam, semua dagangan habis laku dengan untung yang banyak. Nah, sekali itu datang ya ke negeri Syam. Nah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa untung yang banyak daripada dagangan yang didagangkan oleh beliau. Setelah itu kembali Rasulullah, insyaallah kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik, hidayah, inayah kepada kita sekalian sehingga kita dapat beramal, beribadah kepadanya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala matikan kita dalam keadaan husnul khatimah ala hadhihi niyat wa ala manawa bihi salafun salih la hadrat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Kita doakan untuk anaknya Ibu Sa'diyah ya, Amrullah Azhar Zain Amrullah lah. Azhar Zain Amrullah ngarannya. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala permudah urusannya, urusan dunia dan akhirat. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kabulkan hajatnya, hajat dunia, hajat akhirat. Dan begitu juga hajat kita mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyat wa ala manawabi sallallahu salih la hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Radal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa barakatan fil umur wa sihhatan fil jasad wa sa'atan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa syahadatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa 'afwan indal hisab wa amanan minal adzab wa nasiban minal jannah wa razuqna nazar ila wajhikal karim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya rabbi bil balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ya wasi'al karami. Ya rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin muslimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin rahimin farij 'alal muslimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin farij 'alal muslimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.